Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya sukacita Tuhan, sukacita surga ada di dalam setiap rumah-rumah dan ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita di bulan Desember ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan setiap jemaat-Mu, setiap diakon-diakonis-Mu, setiap pendoa-Mu, setiap full timer-Mu, semuanya ada dalam perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini, kami boleh beribadah semuanya karena anugerah-Mu. Engkau yang melawat setiap umat-Mu, Engkau yang menyatukan setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya kami datang untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin gereja-Mu GBI Rayon 8 Grand Wisata, mulai dari Bapak Gembala, Bapak Riki Budianto dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hikmat-Mu, pengurapan-Mu yang daripada-Mu Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini. Dalam setiap pelayanannya Tuhan Engkau berkati, setiap usahanya Tuhan Engkau berkati, bahkan keluarganya, Bu Linda, anak-anaknya, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjaga mereka. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Endang, bahkan Bu Linda, biar Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka dalam setiap pelayanannya. Tuhan Engkau mengurapi, Engkau memberkati, bahkan hikmat-Mu Engkau tambahkan bagi hamba-Mu, bahkan ketiga anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi Bu Mita, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan kekuatan yang daripada-Mu, sukacita-Mu, hikmat-Mu, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Bu Mita, bahkan kedua anaknya Tuhan Engkau jaga, Engkau lingkupi. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi gembala rayon kami, Bapak Wieko Mulyono, dalam tangan kuasa-Mu Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Pengurapan-Mu turun mengalir bagi hamba-Mu ini. Bahkan kami mau berdoa bagi Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir, hikmat-Mu mengalir bagi hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya sekalipun online Tuhan. Kami percaya kuasa yang tak terbatas memenuhi setiap umat-Mu. Bahkan kami percaya Bapak Niko aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Bahkan kami mau berdoa Tuhan di mana kami tinggal, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kami percaya Tuhan ini aman dalam perlindungan-Mu. Segala roh radikalisme, segala roh sakit penyakit, roh ketakutan, Tuhan Engkau patahkan kuasanya, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kota Bekasi Tuhan Engkau pulihkan, Kota Bekasi Engkau lawat. Kami percaya anugerah yang tak terbatas memenuhi setiap Kota Bekasi. Bahkan setiap gereja-gereja yang ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Tuhan, ada keunitian Tuhan Yesus untuk berdoa bersama-sama. Belas kasih-Mu turun bagi setiap gereja-gereja. Engkau yang membangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan Engkau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Segala roh radikalisme, segala tipu muslihat si iblis, roh ketakutan, roh corona, segala bentuk roh sakit penyakit Tuhan Engkau patahkan kuasanya, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa ini aman dalam perlindungan. Sekalipun boleh Engkau izinkan yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kekuatan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin Presiden Bapak Joko Widodo dengan wakilnya Maruf Amin Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu Engkau curahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan kami mengucap syukur untuk pilkada yang boleh sukses semuanya karena kebaikan-Mu, bahkan keamanannya yang telah Engkau nyatakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap orang-orang yang terpilih curahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka melakukan setiap tugas mereka dengan gentar akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka, keluarga mereka Engkau berkati. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, hari-hari ini akan melaksanakan Natal sekalipun online Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu, ada kuasa-Mu, ada urapan-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Bahkan kami mau berdoa untuk SPK Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah kuasa yang tak terbatas, mulai dari pembina Tuhan yang Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk setiap sahabat-sahabat, bahkan
pembicara Tuhan. Hikmat, kuasa, dan urapan-Mu mengalir bagi mereka. Bahkan kami mau berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk pembicara hari ini akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bila Engkau mempersiapkan hati kami, supaya kebenaran firman-Mu jatuh di hati kami yang baik, supaya menjadi rema bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan setiap umat-Mu. Pakailah gereja-Mu Tuhan Yesus, GBI Rayon 8 Grand Wisata. Bahkan setiap generasi-generasi Yeremia yang ada di gereja-gereja Tuhan, Engkau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami percayakan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami sungguh mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan Yesus, selamatan-Mu itu terjadi bagi bangsa ini. Bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap imam-imam Engkau pulihkan, setiap istri menjadi tiang doa, setiap anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kami sungguh percaya di saat satu keluarga dipulihkan Tuhan, kami percaya mereka akan menjadi berkat kemanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati setiap sekeliling kami Tuhan, setiap di mana anak-anak-Mu tinggal. Berkat anugerah dan kesehatan melimpah bagi setiap umat-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, hanya di dalam perlindungan Tuhan kami aman. Hanya di dalam tangan-Mu yang kuat kami mampu untuk kami tetap berjalan. Sekalipun kami di lembah kekelaman, kami tidak takut, karena sebab Engkau beserta kami. Bahkan kami mau bersukacita, memuji, memuliakan, bahkan mengagungkan Engkau. Bahkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dialah Raja damai, Dialah sumber sukacita kita, Dialah sahabat kita. Haleluya. Come on. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Kita mau memuji Allah kita. Kita memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. That you are mindful of me, that you heal me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama kita mau katakan, oh, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, gerakkan kakimu, gerakkan tanganmu. Kita mau menari buat Tuhan, memuji Allah kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau juru selamat kami Tuhan, yang turun ke dunia Tuhan Yesus. Dan Kaulah Raja damai Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarlah segala pujian, hormat, serta syukur kami hanya layak kami berikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Engkaulah Raja damai. Engkaulah yang telah datang ke dunia, telah ada, yang telah menebus setiap dosa kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Amin Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Oh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Katakan, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Segala pujian dan syukur bagi. Oh Yesus Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama, baik secara online ya Tuhan. Kami tahu Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami apa mau-Mu Tuhan untuk kami lakukan di hari kemudian. Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Ketemu lagi dengan saya Elvis Rolis Saragi. Ya, saya pelayanan di GB Kemang Pratama. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana nanti persiapan kita untuk menyambut tahun 2021, kedepannya apa yang harus kita lakukan. Dan untuk memasukinya kita perlu
belajar memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua punya keinginan, mungkin sudah merencanakan untuk tahun 2021 apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi ingat jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena kita tahu bahwasanya jalan kita bukanlah jalannya Tuhan, bahkan rencana kita belum tentu rencananya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini, saya katakan, boleh saya berikan kepada Bapak Ibu semua, jalan Tuhan tak terselami. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan di sini jelas dikatakan bahwasanya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu apa yang sangat-sangat terbaik dalam hidup kita, anak-anaknya. Dan saya percaya bahwasanya rancangan Tuhan itu yang akan Tuhan berikan bagi kita itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan sebuah rancangan kecelakaan. Karena tidak ada bapa di bumi ini yang merencanakan kejahatan bagi anaknya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita jauh kepada rencana Tuhan untuk memahaminya, kita akan melihat contoh yang ada, ya, bagaimana jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran kita. Bagaimana rancangan Tuhan itu sebenarnya nggak kita pahami. Kita hanya bisa memahaminya ketika rancangan itu sudah terjadi atau sudah tergenapi dalam kehidupan kita. Satu contoh yaitu pada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir, ya, ketika mereka keluar dari perbudakan, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka sudah berada di tepi ujung Laut Teberau, bangsa Mesir mengejar mereka. Nah, Bapak Ibu coba kita bayangkan, di depan lautan, di belakang tentara Mesir. Ya, berarti tidak ada jalan keluar. Bangsa Israel yang dibawa oleh Musa itu bukan 10 orang, tetapi ribuan. Bahkan dikatakan mungkin bisa mencapai 2 juta orang. Nggak mungkin untuk lari ke kiri atau ke kanan. Lari ke depan pun sudah ada lautan yang terbentang. Otomatis mereka merasa tidak punya jalan keluar. Tentara Mesir sudah sangat dekat. Lalu ketika mereka, ya, berseru-seru, akhirnya Tuhan berikan jalan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, satu contoh lagi adalah Yusuf. Ya, Yusuf kita tahu dia adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia sangat dibedakan. Lalu saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Mereka merencanakan yang jahat. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering, lalu menjual kepada orang Ismail dan menjadi budak bagi Potifar. Dan akhirnya Bapak Ibu kita tahu Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Ya, menjadi penguasa di Mesir. Kalau kita lihat betapa jalan-jalan Yusuf ini sebenarnya sangat berliku-liku. Mungkin Yusuf nggak mengetahuinya apa sih sebenarnya rencana Tuhan. Ketika Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata, engkau merencanakan jahat, tetapi Tuhan menjadikan sebuah kebaikan. Ya, nah, Bapak Ibu, jalan Tuhan berliku-liku menurut kita, tetapi sebenarnya jalan Tuhan itu pasti menuju kepada suatu tempat atau suatu keadaan yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Nah, satu contoh lagi yaitu kita sendiri. Nah, saya sendiri ini punya pengalaman pribadi. Ya, saya merenungkan dulu kenapa sampai saya bisa berada di kota Bekasi. Ya, saya lahir di sebuah kota di ujung Sumatera Utara dekat perbatasan Aceh. Lalu saya sekolah di Medan, saya bertobat, saya ditangkap Tuhan dan saya melayani Tuhan. Lalu saya dibawa Tuhan ke Riau, lalu sampai di Bekasi. Nah, semua itu ketika saya renungkan betapa jalan Tuhan itu sungguh indah sebenarnya, walaupun seringkali tidak sesuai dengan keinginan saya.
Saya dulu tuh punya cita-cita ingin menjadi teknik sipil supaya saya bisa punya pekerjaan yang baik dan saya punya uang dan saya bisa menjadi orang yang kaya dan saya punya rumah yang bagus dan sambil melayani Tuhan mungkin saya bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan uang yang ada yang Tuhan berikan. Itu rencana saya dulu. Tetapi ternyata rencana saya itu bukanlah rencananya Tuhan. Rancangan saya itu bukan rancangan Tuhan. Jalan saya bukanlah jalan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membawa saya kepada sebuah pelayanan secara full time dan saya melayani Tuhan sepenuh waktu, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dinamakan jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui rancangan Tuhan dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memahami bahwasannya perjalanan yang menurut kita berliku-liku itu sebenarnya adalah sebuah proses. Ketika kita menjalani proses itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, lakukan bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah bagian kita. Bagian kita itu yang pertama seperti Musa tadi, ya. Pergunakan apa yang ada pada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja, Tuhan sudah memberikan sesuatu karunia kepada kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan kita. Nah, jadi untuk memasuki tahun 2021, apa yang ada pada Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergunakanlah itu. Keahlian apa itu? Pergunakanlah itu. Nah, sama seperti dalam Keluaran 14 ayat 16, ya saya akan bacakan kepada kita semua. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, tadi di awal kita bercerita sebuah contoh tentang bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Mesir, di depannya ada laut Teberau. Nah, Musa dikatakan Tuhan ketika orang Israel berkata, Musa, tidak adakah lagi kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di tempat ini? Nah, ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Ulurkan tongkat yang ada pada tanganmu. Dan ketika Musa mengulurkan tongkat tersebut, maka laut Teberau itu terbelah dua. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Nah, bagian kita, bagian Musa, apa yang ada pada Musa, apa yang ada pada kita, pergunakan itu. Saya percaya ketika kita diberikan Tuhan talenta atau karunia atau kemampuan atau keahlian, ketika kita menggunakannya itu akan diberkati Tuhan. Nah, untuk memasuki 2021, jangan takut Bapak Ibu, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu berserah kepada Tuhan. Ya. Saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 4 sampai dengan 5 berkata begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bagian kedua dalam hidup kita adalah berserah kepada Tuhan. Dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan. Kenapa kita perlu bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Nah, lalu apa dikatakan? Serahkanlah kepada hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya bahwasanya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Percaya dan serahkan hidup kita kepada Tuhan yang lebih mengetahui masa depan kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu, karena tadi dikatakan dalam Yesaya 55 tadi ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, sekiranya satu contoh ketika kita mau pergi ke suatu daerah, ya, yang kita sama sekali nggak tahu, atau ke luar negeri yang sama sekali kita belum pernah berkunjung ke sana, pasti kita membutuhkan yang namanya penuntun, tour guide. Bisa jadi itu orang, bisa jadi itu map atau peta.
kita membutuhkan itu untuk apa? Untuk membawa kita kepada tempat tujuan kita. Nah, dalam hidup kita ini pun juga, untuk kedepannya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu yang namanya Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita. Ya, saya bacakan ayatnya, Keluaran 13 ayat 21 berkata begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Dalam kehidupan kita setiap saat, katakan 24 jam, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui jalan-jalan yang harus kita lalui. Terkadang Tuhan membawa kita kepada sebuah jalan yang terjal. Terkadang Tuhan membawa kita berjalan di jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Atau terkadang Tuhan bisa membawa kita berjalan di padang yang berumput hijau. Atau Tuhan kadang bisa membawa kita berjalan di padang gurun yang gersang. Tetapi semuanya itu Tuhan akan membawa kita kepada sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Tapi satu tujuannya, yaitu ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka berjalan bersama Tuhan, akhirnya mereka sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, renungkan, lakukan. Yang menjadi bagian kita yang pertama tadi adalah pergunakan apa yang ada pada kita. Itu Tuhan akan lakukan, dan Tuhan akan menjadikan sesuatu yang besar bagi kita. Sama ketika satu perumpamaan, satu contoh dalam Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang. Anak-anak yang punya roti, 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus, dan Tuhan buat itu menjadi sesuatu yang besar, dan orang banyak makan. Nah, yang kedua tadi yang kita harus lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap saat berjalan minta tuntunan Roh Kudus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, yang kedua, tadi apa yang kita harus lakukan? Yang kedua adalah kita bersikap yang benar. Ketika kita menjalani hidup ini, tadi saya katakan, apapun yang kita alami, mungkin jalan berliku-liku itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Dan untuk itu Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang benar dalam kita menjalani sebuah proses untuk mencapai pada satu tempat yang benar yang Tuhan mau. Nah, bersikap yang benar bagaimana? Dengar apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Ya, kita tahu satu contoh yaitu Daud. Ketika Daud melihat bangsa Israel, berhadapan dengan bangsa Filistin, Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat?" Ya. Nah, aku akan membuat bangkai-bangkaimu menjadi makanan pada burung-burung. Aku akan musnahkan engkau. Begitulah kira-kira Goliat berkata kepada bangsa Israel. Tetapi Daud, dia mengetahui, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, lalu Daud berkata bahwasanya aku, Allahku yang telah melepaskan aku dari cengkeraman binatang buas, dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Lalu Daud maju dan Daud mengalahkan Goliat. Ya, Daud berkata satu kalimat yang sangat luar biasa. Ya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah. Artinya Daud percaya bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Dia memiliki sikap yang benar, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allahnya yang sanggup menolong Daud dari tangan Goliat. Nah, ya Bapak Ibu, bersikap yang benar, dengar apa kata firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Ya. Mungkin kita sering mendengar berita-berita yang tidak mengenakkan. Bahkan saat-saat ini seperti saat ini, kita masih dalam keadaan pandemi, banyak orang berkata ya begini segala macam. Tapi satu hal Bapak Ibu, berita yang kita dengar itu bisa membuat iman kita lemah atau membuat kita bersemangat. Oleh karena itu, dengar apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau senantiasa, percayalah
bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu, percayailah bahwasanya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tuhan sudah berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh, maka percayalah ketika engkau sakit, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dengar firman Tuhan, bukan dengar apa kata manusia yang bisa membuat iman kita lemah. Amin Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, bersikap yang benar. Bagaimana maksudnya? Melihat suatu kesempatan untuk kuasa Allah dinyatakan. Sama seperti tadi Daud ya, saya katakan engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah. Daud tahu ada sebuah kesempatan untuk mengalahkan Goliat. Secara logika, kita mungkin bisa berkata begini, bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Bagaimana Daud bisa membunuh Goliat yang badannya besar, yang lengkap dengan pedang, yang lengkap dengan segala perisainya. Sementara Daud datang dengan tongkat, Daud datang dengan membawa batu dalam ali-alinya. Dan Daud ternyata membunuh Goliat dengan ali-alinya. Bahkan Daud dikatakan firman Tuhan mengambil pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Nah, Daud tahu ada sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Yaitu ketika Daud berhadapan dengan Goliat, ada sebuah kesempatan yang mungkin orang tidak tahu bagaimana cara mengambil kesempatan tersebut. Ya, nah, kesempatan yang bisa kita lihat itu bisa kita pahami jikalau kita mengenal Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menunjukkan kepada kita kesempatan mana yang harus kita ambil. Dan tahu Bapak Ibu, semua pakaian Goliat itu melindungi tubuhnya. Hanya satu yang tidak terlindungi, yaitu dahinya. Dan itulah kesempatan yang dilihat oleh Daud. Dan Daud mengambil ali-alinya dan dia memutarkan dan melemparkan batu itu. Dan firman Tuhan katakan, batu itu tepat mengenai dahi Goliat. Itu adalah sebuah kesempatan yang kecil, tetapi bisa melumpuhkan Goliat. Nah, lihat sebuah kesempatan dalam hidup kita ini yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lihat kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kesempatan yang bagaimana? Mari kita sama-sama melihatnya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya percaya jalan Tuhan dalam kehidupan kita ini memang tidak bisa kita selami dengan gampang. Ya, tidak bisa kita perhatikan dengan seksama. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, saya percaya jalan Tuhan itu adalah jalan kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan kita. Ya, kalau dulu kita berkata, Tuhan aku punya rancangan seperti ini Tuhan. Aku punya rancangan seperti kita tulis, kita kasih tahu kepada Tuhan. Ya, tetapi mungkin Tuhan berkata, enggak itu anakku rancanganmu. Rancanganku bagimu adalah seperti ini. Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang nggak tahu. Tapi satu hal Bapak Ibu, percayailah bahwasanya segala sesuatu dalam kehidupan kita ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir adalah statement kita berkata begini. Proses yang kita jalani akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi saya katakan, proses yang kita jalani akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, mereka mengalami yang namanya sebuah proses yang sangat menyakitkan hidup mereka, tetapi ujungnya adalah sangat-sangat mereka menikmati berkat dari Tuhan. Proses yang kita alami saat ini mungkin menyakitkan kita, tapi ketahuilah Tuhan akan menjadikan itu indah pada waktunya, sepanjang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Memahami jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, jalan-Mu memang tidak terselami. Kami tidak dapat memahaminya secara logika kami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami setiap waktu untuk kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Berjalan dalam jalan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati seluruh pengerja di gereja-Mu tempat ini. Bahkan Tuhan memberkati kesehatan umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan pujian penyembahan yang mengurapi setiap kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah live streaming ini. Kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita, dan hari-hari yang akan datang kami tetap berharap kita bisa bersama-sama ibadah live streaming kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu dan pengurapan yang begitu luar biasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga setiap persembahan ini boleh dipakai untuk melebar kerajaan-Mu di muka bumi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan gereja-Mu lakukan. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, ada pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kegiatan gereja mulai minggu ini diliburkan, dan kita akan memulai kembali pada bulan Januari. Menara doa akan dimulai pada tanggal 5 Januari, rumah doa pada tanggal 7 Januari, dan call akan dimulai pada tanggal 8 Januari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama liburan pergunakan kesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Pasti Tuhan akan hadir dan menjamah Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengumuman selanjutnya, ibadah live streaming melalui YouTube channel dan juga Zoom Natal Sekolah Minggu akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2020 jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Kemudian gereja juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan Natal, bisa ditransfer kepada rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.